Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الجن والبشر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدى خيرها ليوم المحشر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى ونحر وحج واعتمر ووقف بعرفات والمشعر نبي غفر الله له ما تقدم وما تأخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه الغار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأكبر يوم ابتلى الله خليله إبراهيم عليه السلام وأبنى الله فضيلة للأنام أطمته الجاهلية وفضله الإسلام فتقربوا بذبائحكم وعدلوا شعائر ربكم واجعلوها من أطيب دخائركم لعلكم بلقاء ربكم تفلحون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Maha besar Engkau ya Rabb, Maha agung Engkau, Maha berkah nama-Mu. Tidak ada Tuhan dan tidak ada sesuatu yang patut disembah kecuali Engkau. Ya Allah, kami mohon agar kami merasakan rahmat-Mu, merasakan nikmat-Nya menyembah-Mu, merasa nikmat beribadah, berdialog dengan-Mu, dan berkorban untuk-Mu. Ya Allah, kami takut tugas pokok kami yaitu beribadah tidak sempurna. Lantas apa artinya hidup di dunia ini bagi kami jika tidak Engkau bantu untuk menyempurnakannya? Ya Allah, sesuaikanlah kelakuan kami dengan keimanan yang murni. Ya Allah, kami selalu menyerempet pagar larangan-Mu. Kami sudah mulai berkompromi dengan kebatilan. Kami takut sesama manusia, sesama kami lebih dari Engkau. Ya Allah, pengampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami, dan rahmat-Mu lebih kami harapkan daripada amal perbuatan kami. Ya Allah, kami mohon ampun dari segala dosa yang telah kami tekadkan untuk bertaubat, tetapi lantas kami kembali mengerjakan dosa tersebut. Ya Allah, kami mohon ampun dari segala yang pernah kami janjikan, amal kebaikan yang akan kami kerjakan tetapi tidak kami laksanakan. Ya Allah, kami mohon ampun dari segala amalan yang kami niatkan untuk-Mu, kemudian
kepadamu. Ya Allah, kami mohon ampun dari segala nikmat-Mu yang kami pergunakan bermaksiat, yang kami pergunakan untuk berpoya-poya. Ya Allah, kami mohon cahaya ilmu dari-Mu untuk mengetahui semua bahaya yang mengancam kepada kami, bahaya maksiat yang kami lakukan di siang hari dan yang kami kerjakan pada kegelapan malam. Engkaulah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Curahkanlah segala rahmat-Mu ya Allah kepada manusia tauladan kami, yaitu Nabi junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua keluarganya dan sahabatnya, serta semua orang yang mengikuti jejaknya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha adalah hari yang sangat agung bagi umat Islam, yang sangat penting dalam syariat Islam. Hari ini yang mulia dan bersejarah, yang merupakan salah satu syariat Islam yang dapat mengembalikan pikiran kita mengingat peristiwa zaman purba beribu-ribu tahun yang lalu. Sejarah pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini disebutkan, diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat As-Saff. Yang demikian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajidni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatimu termasuk orang-orang yang sabar. Dalam kitab Mura'ul Labib karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani diterangkan bahwa pada waktu Nabiullah Ismail alaihissalam mulai dapat bekerja, kurang lebihnya umurnya 13 tahun, ayahnya yang bernama Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi seolah-olah ada yang berkata demikian, wahai Ibrahim, engkau supaya diperintah Allah subhanahu wa ta'ala supaya menyembelih putramu. Waktu itu di malam tanggal 8 Dzulhijjah. Pada pagi harinya Nabi Ibrahim berpikir-pikir tentang mimpinya tadi malam, apakah itu dari Allah atau dari setan. Oleh karenanya hari tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut Yaumut Tarbiyah, hari berpikir tentang mimpi. Malam tanggal 9 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi seperti yang pertama. Pagi harinya Nabiullah Ibrahim mengerti bahwa mimpinya itu sesungguhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hari tanggal 9 Dzulhijjah itu disebut dengan Yaumul Arafah. Harinya mengerti bahwa mimpinya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malam tanggal 10 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi bahwa beliau menyembelih putranya.
Pagi harinya Nabiullah Ibrahim berkata kepada putranya demikian, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adba'uka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku tadi malam bermimpi menyembelih engkau. Coba pikirkan bagaimana pendapatmu. Nabiullah Ismail alaihissalam menjawab, "Ya abatif anna tumman satajiduni insya'allahu minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang menjadi perintah Allah kepada ayah. Insya Allah ayah akan mendapatiku bahwa aku tergolong sebagai orang-orang yang sabar. Rupa-rupanya antara bapak dan anak sudah sama-sama sepakat, sudah sama-sama ikhlas, sudah sama-sama tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dan sangat berat. Nabiullah Ibrahim sebagai orang tua tunduk dan patuh bersedia berkurban menyembelih putranya yang hanya satu-satunya waktu itu. Dan Nabiullah Ismail sebagai putra yang tercinta juga tunduk dan sabar mengorbankan jiwanya dipisah dari tubuhnya. Setelah keduanya sama-sama sepakat untuk melaksanakan tugas yang maha berat ini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai anakku, ambilkan tali dan pedang dan mari kita bersama-sama pergi ke lereng gunung Thalim. Di sanalah, wahai anakku, aku diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih engkau." Setelah sampai di tempat itu, Nabiullah Ibrahim berkata, "Disinilah tempatnya, nak. Bersiap-siap, wahai anakku." Sekedar untuk meringankan beban yang sangat berat ini, Nabi Ismail alaihissalam berkata, "Wahai ayahku, ikatlah aku dengan tali agar aku tidak banyak bergerak. Juga kiranya dapat sedikit mengurangi rasa sakit. Tolong bukalah bajuku, ayah, supaya tidak terkena percikan darah, supaya tidak menimbulkan rasa susah dalam hati ibunda tercinta bila ibu mengetahuinya. Dan tolong gerakan secara cepat waktu ayah mendorong dan menarik pedang dari leherku, agar tidak terlalu lama aku menanggung sakit. Dan satu kali lagi, tolong sampaikan salamku kepada ibunda tercinta. Bila perlu, berikan bajuku ini kepada ibu sekedar untuk kenang-kenangan." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat insan yang berhati mulia, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengorbankan apa yang mereka cintai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ni'mal aunu anta ya bunayya." Sebaik-baik sumbangan adalah sumbanganmu, wahai anakku, untuk melaksanakan tugas yang suci. Nabiullah Ibrahim mulai membaringkan Nabi Ismail dan mengikatnya kuat-kuat. Keduanya sama-sama menjaga. Dua-duanya meneteskan air mata. Malaikat yang selalu mendampingi Nabiullah alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam berseru mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dibalas Nabi Ismail, "La ilaha illallah, wallahu akbar." Disambung oleh Nabi Ibrahim, "Allahu akbar walillahil hamd." Pedang mulai diletakkan di leher Nabi Ismail alaihissalam, ditarik, didorong sekuat-kuatnya, ternyata tidak mempan. Akhirnya ada panggilan
Subhanahu wa taala, "Ayya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, wa qadainahu bidhibhin 'adzim." Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah melaksanakan mimpimu. Sungguh demikian itulah aku membalas orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya perbuatan menyembelih anak itu ujian yang nyata, dan aku memberikan tebusannya dengan sembelihan yang besar. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan tebusan putranya dengan kambing domba dari surga sebagai kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam inilah salah satu contoh pengorbanan yang amat sangat berat, yang tak ada tara bandingannya. Siapa orangnya yang tidak ngeri menghadapi ujian seperti ini, ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini? Akan tetapi ujian apapun dan bagaimanapun beratnya, kalau sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, pasti harus dilaksanakan untuk membuktikan kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Begitulah Nabiullah Ibrahim dan putranya memberikan contoh dan tauladan kepada kita bagaimana dan sampai di mana kekuatan iman dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama dan jejak-jejak Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Firman Allah dalam surat An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifan." Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, ulama-ulama kita bersama-sama berjuang, ya, berjuang yang telah gugur mendahului kita, telah dapat mencontoh pengorbanan Nabi Ibrahim. Mereka telah rela menumpahkan darah mereka di bumi persada ini, bumi kita Indonesia tercinta. Mereka telah rela ditembus dadanya mereka dengan peluru, digorok leher mereka dengan pedang, dihujam perut mereka dengan bayonet bermata dua, dipecahkan kepala mereka dengan granat, dikoyak-koyakan daging dan kulit mereka dengan belati, dihancurkan tubuh mereka berkeping-keping dengan meriam, digilas tubuh mereka dengan panser. Mereka telah rela menghembuskan napas yang terakhir demi untuk merebut negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Namun sayang, sungguh sayang, mereka masih belum sempat merasakan, belum sempat menikmati, bahkan masih belum pernah mencicipi semua yang mereka perjuangkan sampai berhasil. Kini seluruhnya dihadiahkan kepada kita sebagai generasi penerusnya, dan semoga kita semuanya bisa memanfaatkan untuk memakmurkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan saling sayang menyayangi, saling menghormati, menjaga persatuan. Insya Allah kedaulatan menjaga saling menghormati akan menimbulkan ketentraman. Semoga kita ambil petik hikmahnya dari peristiwa kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya. Semoga kita pun juga ketika mendapatkan ujian seberat apapun dari Allah Subhanahu wa taala, jangan pecat Islam, jangan pecat iman, jangan takabur atau malah kita mengambil garis pintas. Naudzubillah. Sekali lagi,
apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita pasti akan bisa mengatasinya. Semoga kita semuanya senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya hamba Allah yang senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi syukran ala ma an'am. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما أمر وألزم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة من آمن به وأسلم وحدا من كفر به وأرغم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحاب ما أضاء دمه وأظلم وعلى محلهم يوم الشفاعة وأكرم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله. إن الله أمركم بأمره بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيده بالمؤمنين من عباده فقال عز وجل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونمتي عليك الخير كله نشكر ولا نكفر ونطلب ونترك من يرجوك. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونخفض نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جلد بالكفار مخرج. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين خصوصا في غزة خصوصا في غزة خصوصا في غزة يا الله واحقن دماءهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافينا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين وقنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.